Sekarang saya sambung kembali, yaitu menggali sejarah adat Luak Nantigo dari Katup Saku. Sekarang dalam hal tulisan Tambo. Tambo berasal dari kata tambah atau tambahan atau penambahan kata. Kalau dalam hidangan, kata tambah ini menjadi tambuh atau ditambuh atau ditambuhkan. Dalam penulisan kata tambah ini menjadi tambuh atau tambuhkan atau penambahan. Perubahan atau pergeseran dalam penyebutan sesuatu dalam bahasa sehari-hari di Luak Nantigo merupakan hal yang biasa. Yang terpenting dari pergeseran itu tidak sampai mendasar. Sebagai contoh, di dalam buku Tambo tertulis Al-Qatsah. Kalau sekarang mungkin Al-Kisah atau Kisah dan lain-lain. Seperti tertuang dalam Katup Saku Adat. Asa indak tongga dari pangko. Asa indak lope dari hulu. Asa indak putui dari ure. Asa indak lari dari samulu. Orang-orang di zaman dahulu untuk mengatakan atau menuliskan sesuatu, mereka mengambil dari bahasa sehari-hari yang dipakai oleh penduduk dengan maksud agar apa yang dikatakan dan apa yang ditulisnya mudah dimengerti dan mudah dipahami isinya oleh pendengar dan pembacanya. Penulisan Tambo ada berkaitan dengan masuknya agama Islam ke Luak Nantigo. Agama Islam mulai masuk ke Luak Nantigo sekitar abad ke-7 dan ke-8 menurut catatan sejarahnya yang dibawa dan disebarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat dan Persia. Besar kemungkinan penulisan Tambo dimulai pada abad-abad selanjutnya, sesudah orang bisa menulis dan membaca bahasa Arab. Sebab buku-buku Tambo yang pertama ditulis memakai bahasa Arab gundul, menggunakan bahasa atau dialek Minang, dan ada juga yang beraksara Latin, juga menggunakan bahasa atau dialek Minang dengan huruf berejaan lama. Buku Tambo ini kebanyakan tidak diperbanyak, sebab buku-buku Tambo ini ditulis dengan tangan, menggunakan mata pena yang dicelupkan ke dalam dawet atau dawat. Jadi, setiap penulis buku Tambo hanya mempunyai satu buah buku Tambo. Dan penulis buku Tambo ini tentu banyak pula. Dan setiap penulis buku Tambo mempunyai pemikiran yang berbeda. Dan buku-buku Tambo yang ada di masyarakat atau penduduk di Luak Nantigo mungkin tidak ada ditemukan lagi. Kalaupun ada, tentu tidak banyak. Walaupun buku-buku Tambo itu sudah jarang ditemui di Luak Nantigo atau mungkin juga sudah tidak ada lagi. Sebagian atau beberapa buah buku Tambo itu masih ada dan tersimpan dengan baik, yaitu di Perpustakaan Nasional Jakarta. Buku-buku Tambo itu antara lain: 1. Buku Undang-Undang 90 ke 1, huruf Arab, bertanggal Padang 1 Juni 1282 atau 23 September 1865 Masehi. Ditulis oleh Sultan Mangun, anak bungsu di Pertuan Minangkabau.
Kedua, buku Undang-Undang 9 pucuk kedua, huruf Arab, tidak bertanggal dan tidak pula menuliskan nama penulisnya. Ketiga, buku Undang-Undang 9 pucuk ketiga, huruf Arab, bertanggal 13 Muharram 1812, dalam kurung 1312, di air haji. Nama penulisnya tidak tercantum. 4. Buku Undang-Undang 9 pucuk keempat, huruf Arab dan Latin, bertanggal tidak ada mencantumkan tanggalnya. Nama penulisnya juga tidak ada. 5. Buku Undang-Undang 9 pucuk kelima, huruf Arab dan Latin, tidak bertanggal dan tidak pula tercantum penulisnya. 6. Buku Undang-Undang 9 pucuk ke-6, huruf Latin, bertanggal 4 Januari 1847, ditulis atau disalin oleh Genan Khatib Maharaja Sultan dari naskah aslinya. 7. Buku Undang-Undang 9 pucuk ke-7, tidak bertanggal dan tidak pula mencantumkan nama penulisnya. Ke-8. Buku Undang-Undang 9 pucuk ke-8, huruf Latin, tidak bertanggal, nama penulisnya juga tidak ada. 9. Buku Undang-Undang 9 pucuk ke-9, huruf Latin, bertanggal Sungai Baringin, dalam kurung Payakumbuh 15 Juni 1909. Nama penulisnya tidak ada. Ke-10. Tambo Minangkabau 1, huruf Latin, tidak ada bertanggal. Nama penulisnya juga tidak ada. Ke-11. Tambo Minangkabau 2, huruf Latin, tidak bertanggal. Nama penulisnya juga tidak tercantum. 12. Tambo Alam 1, huruf Arab, bertanggal hari Rabu 6 Januari 1899 di Bukit Tinggi, ditulis oleh Sultan Raja Endah. Kitab undang-undang ini diselesaikan disalin oleh Sultan Raja Endah di Bukit Tinggi pada hari Rabu 6 Januari 1899. 13. Tambo Adat 2, huruf Latin, tidak bertanggal dan nama penulisnya juga tidak ada. 14. Tambo Hukum Sara, huruf Latin, bertanggal penyalinan 1267 Hijriah, tidak ada bertanggal. Nama penulisnya juga tidak ada. 15. Tambo Adat Istiadat Minangkabau 2, huruf Arab, bertanggal tahun 1320 Hijriah. Nama penulisnya tidak ada. 16. Tambo Adat Payakumbuh, huruf Latin, tidak bertanggal dan tidak pula tercantum nama penulisnya. 17. Tambo Kitab Kesimpulan Adat Minangkabau, huruf Latin, tidak bertanggal dan nama penulisnya juga tidak ada. Ke-18. Tambo Petata Petitih Adat Minangkabau, huruf Latin, bertanggal 17 Desember 1903,
nama penulisnya tidak tercantum. 19. Tambo riwayat Koto Pariangan, huruf Latin, tidak bertanggal, dan nama penulisnya juga tidak ada. 20. Tambo Alam Pariaman, huruf Latin, tidak bertanggal, dan nama penulisnya juga tidak ada. Itulah antara lain buku-buku Tambo yang masih ada, yang tersimpan di Perpustakaan Nasional. Mengenai penulisan buku Tambo ini terbagi dalam 3 bagian. 1. Buku Tambo dari Pakaba. 2. Buku Tambo dari Menegakkan Datua. 3. Buku Tambo dari Pakaba dan Menegakkan Datua. Demikianlah mengenai tulisan Tambo. Nanti akan diteruskan dengan tulisan buku Tambo Ma'adu Kabau. Terima kasih.